Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga pada ucapan dan disiapkan situasinya di pelajaran untuk anak-anak ini dan 10 menit untuk tanya jawab hingga berakhir sampai jam 5.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang zakat fitrah. Amalan ibadah ini tentunya adalah amalan ibadah rutin yang kita lakukan di penghujung Ramadan. Dan materi ini tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah mimbabil murajaah, dalam rangka mengulang-ulang kembali akan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menunaikan zakat. Untuk zakat fitrah itu sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini disyariatkan oleh Allah di tahun di mana Allah mensyariatkan amalan ibadah puasa kepada kaum muslimin. Yaitu tepatnya di tahun berapa Hijriah? Tahun 2 Hijriah. Nah, jadi di tahun 2 Hijriah itu Allah mensyariatkan syariat puasa Ramadan, termasuk pensyariatan zakatul fitr, zakat fitrah. Pada poin yang pertama di sana kita jelaskan, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah menyelesaikan puasanya di bulan Ramadan. Setelah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah dikarenakan zakat ini menjadi wajib untuk dikeluarkan ketika seseorang itu telah menyelesaikan puasa Ramadan. Jadi kalau misalkan di hari ini adalah hari terakhir Ramadan, dengan nanti kita berbuka puasa, maka hidupnya kita itu menjadi wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Makanya kok kenapa dinamakan dengan zakat fitrah, gitu ya? Atau kalau dalam istilah syar'inya adalah zakatul fitr, wajib karena kita telah menyelesaikan yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan zakat mal. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu adalah zakat yang memiliki keterkaitan dengan harta, sementara zakat fitrah keterkaitannya dengan jiwa. Gitu ya, keterkaitan dengan jiwa. Jadi kalau zakat mal tidak ada kewajiban kecuali seseorang itu memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah berjalan 1 haul. Nah, tapi kalau zakat fitrah, nah itu tidak disyaratkan itu semua. Gitu ya? Jadi memang keterkaitannya bukan pada harta, namun keterkaitannya itu pada jiwa. Keterkaitannya pada jiwa. Lalu kemudian hikmah disyariatkannya zakat fitrah di dalam syariat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama atau pada poin yang A, untuk mensucikan diri akan kesalahan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Selama kita berpuasa di bulan Ramadan, kurang-kurangnya kita di dalam melakukan amalan ibadah puasa itu dilengkapi dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kemudian yang B adalah untuk membahagiakan fakir miskin. Nah, gitu ya. Jadi ada riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dengan sanad yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Ibnu Abbas menyampaikan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah, katanya Ibnu Abbas. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Sebagai bentuk
cara mensucikan seseorang yang berpuasa itu dari perkataan yang sia-sia ataupun perkataan yang keji, perkataan yang tidak baik, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama kemanfaatannya kembali kepada diri kita. Namanya kita berpuasa banyak kurangnya. Gitu ya. Ada salah ucap, ada salah dengar, ada salah lihat. Nah, maka dengan seseorang itu mengeluarkan zakat fitrahnya, ini menjadi tathhir, menjadi sesuatu yang dapat mensucikan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama kemanfaatannya untuk diri kita sendiri, untuk mensucikan diri dari kesalahan yang kita lakukan di saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Karena yang namanya hari raya adalah hari di mana kaum muslimin itu berbahagia. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang mengajarkan tentang ta'awun, saling membantu antara satu dengan yang lain. Maka di hari yang berbahagia itu jangan hanya orang-orang yang berkecukupan saja, jangan orang-orang yang berada saja, yang kaya saja, tidak. Akan tetapi hendaknya juga kaum muslimin yang fuqara, masakin juga dapat merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Maka kata Abdullah bin Abbas, wa tu'matan lil masakin, zakat fitrah ini disyariatkan untuk memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi di hari raya itu yang awalnya mereka harus ngamen, harus meminta-minta, harus ngemis, harus bekerja susah payah. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, maka dengan mereka menerima zakat dapat menjadikan di hari raya tersebut mereka tidak perlu lagi meminta-minta. Nah, jadi juga dapat bahagia. Bahagianya jadinya menyeluruh untuk segenap kaum muslimin. Lalu kemudian yang C adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah hikmah daripada disyariatkannya zakatul fitr. Yang ketiga, hukum mengeluarkan zakat fitrah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Bagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Umar, di mana beliau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Kalau bertanya tentang dalil pokok tentang permasalahan zakat fitrah adalah hadis ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ini adalah dalil pokok di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan kepada umatnya untuk hendaknya mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa'. Nanti akan kita jelaskan. Sebanyak 1 sa' berupa korma ataupun tepung gandum kepada setiap hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Nah, ini ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya setiap muslim itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak pandang dia kaya ataupun pertengahan ataupun pas-pasan, ya. Pokok dia hidup sampai yang namanya Ramadan ini usai, ya, maka dia memiliki kewajiban untuk yang namanya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ya. Artinya kalau misalkan meninggalnya sekarang, hari ini, kira-kira wajib enggak mengeluarkan zakat fitrah? Belum. Nah, jadi ukuran wajibnya seseorang mengeluarkan zakat fitrah itu dia hidup sampai Ramadan itu berakhir. Gitu ya? Jadi sampai terbenamnya matahari, lalu kemudian dia masih hidup, gitu ya? Maka dalam keadaan itu dia berkewajiban untuk yang namanya menunaikan zakat fitrah. Pada poin yang keempat, ahibbatil kiram, azzani wa azzakumullah, siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Gitu ya? Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama adalah dia seorang muslim. Kalau kita kembali perhatikan di dalam penjelasannya Ibnu Umar, Nabi menyampaikan was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada kaum muslimin. Karena orang-orang non-muslim mereka tidak diperkenankan, tidak diterima amalan-amalan soleh mereka sampai mereka terlebih dahulu memeluk agama Islam. Gitu ya?
sampai mereka terlebih dahulu memeluk agama Islam. Gitu ya. Kalau di dalam hadisnya Ibnu Umar tadi disampaikan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu semua dari hamba sahayanya. Gitu ya. Budak. Kalau di zaman sekarang ini syibhul munadim, hampir tidak ada. Hamba sahaya orang merdeka. Seperti kita ini adalah orang merdeka. Laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa, ini semua memiliki kewajiban untuk yang namanya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi kalau pada poin yang keempat, syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yang pertama, dia adalah seorang muslim. Lalu kemudian yang kedua, nah ini poin penting yang hendaknya diperhatikan, adalah memiliki kemampuan. Makna memiliki kemampuan di sini sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah ia memiliki harta lebih dari makanan yang ia makan di malam hari raya dan di keesokan harinya. Nah, jadi nanti malam itu misalkan malam hari raya, ukuran seorang muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah dia punya harta lebih, gitu ya, dari yang akan dia makan di malam hari raya dan di keesokan harinya, dan masih ada harta lebihnya. Di sini dia memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Di sini dia memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Ketika seorang diri, ketika dia adalah seorang kepala keluarga, ya artinya ada nafkah yang untuk dimakan di malam hari raya dan di keesokan harinya, harta lebih daripada itu, nah itu yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Artinya kalau untuk makan malam hari raya saja tidak ada, atau hanya cukup untuk makan di malam hari raya dan di keesokan harinya, di sini tidak ada kewajiban menunaikan zakat fitrah. Nah, ya? Tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi kalau misalkan di malam hari raya dan di keesokan harinya ada yang untuk dimakan dan masih ada harta lebihnya, nah maka di sini berkewajiban untuk dia menunaikan zakat fitrah. Nah, jadi memungkinkan kadang fuqara dan masakin itu menerima zakat fitrah. Ya, ada yang ngasih dari keluarganya, tetangganya, atau dapat dari amil zakat. Nah, ini boleh untuk yang namanya zakat yang dia terima ini ternyata kok agak banyak, memungkinkan untuk dia mengeluarkan zakat fitrah. Diri dan keluarganya dikeluarkan. Nah, begitu. Hibbatul kiram, azzani wa azzakumullah. Jadi ini adalah syarat wajibnya seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah dia seorang muslim, lalu kemudian yang kedua dia memiliki kemampuan. Yang mana makna memiliki kemampuan di sini adalah ia memiliki makanan lebih dari makanan yang ia makan dengan keluarga yang dia tanggung di malam hari raya dan di keesokan harinya. Ini sebagaimana disampaikan oleh jumhurul ulama dalam mazhabnya Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, demikian disebutkan. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, di mana Nabi menyampaikan, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nar. Siapa orang yang meminta-minta sementara dia memiliki kecukupan, maka niscaya dia memperbanyak bagian api nerakanya, kata Nabi. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma yughni? Apa yang dimaksudkan dengan kecukupan itu? Maka Nabi SAW menyampaikan, ayyakuna lahu syab'u yaumin wa lailah. Orang cukup itu adalah orang yang punya makanan untuk dimakan di hari itu dan di malam harinya. Nah, itu orang cukup. Itu orang cukup, kata Nabi SAW, yang hendaknya menghindari dirinya dari yang namanya meminta-minta. Baik. Yang kelima, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, jenis yang dikeluarkan pada zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk negeri tersebut. Makanan pokok penduduk negeri tersebut. Ini menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, sebagaimana disebutkan oleh al-imam di dalam mazhabnya al-imam Syafi'i, dan juga disebutkan di dalam mazhabnya al-imam Malik. Jadi yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah hendaknya qutu ahlil balad, adalah makanan pokok negeri tersebut. Kalau kita kan makanan pokoknya beras, gitu ya, makanan pokoknya nasi. Nah, maka yang kita keluarkan adalah beras. Ini adalah menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran di dalam permasalahan ini.
Gitu ya. Kalau jumhur secara garis besar adalah hendaknya seorang muslim yang mengeluarkan zakat fitrah itu mengeluarkannya berupa makanan pokok. Berupa makanan pokok. Jadi tidak dengan uang, akan tetapi dengan makanan pokok. Dan itu tentunya lebih hati-hati dikarenakan kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kendati pun para sahabat butuh uang, tapi Nabi memerintahkannya untuk para sahabat itu mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Dan Nabi menyampaikan tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar, sa'an min tamrin au sa'an min syair. Hendaknya yang dikeluarkan adalah satu sok berupa korma atau satu sok berupa tepung gandum, kata Nabi SAW. Nah, itu ya. Dan korma serta tepung gandum ini adalah makanan pokok di kala itu. Makanan pokok di zaman Nabi yang dimakan oleh Nabi dan para sahabatnya yaitu. Maka lalu kemudian disebutkan oleh banyak para ulama seperti yang disampaikan dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'iyah dan Al-Imam dan dalam mazhabnya Al-Imam Malik, gitu ya, bahwa di sini disimpulkan bahwa hendaknya zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim adalah makanan pokok penduduk negeri tersebut. Adalah makanan pokok penduduk negeri tersebut. Nah, ini yang paling hati-hati. Yang paling hati-hati. Meskipun di antara para ulama ada yang berpendapat akan bolehnya untuk mengeluarkan uang zakat fitrah, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, kan, tetapi untuk kehati-hatian seorang muslim adalah hendaknya mengeluarkan zakat fitrah seperti yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu kemudian yang keenam, untuk ukuran wajib zakat fitrah, ukuran wajib zakat fitrah adalah satu sa', seperti tadi yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Sa'an, Nabi. Gitu ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an. Diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat fitrah seukuran satu sa'. Satu sa' itu berapa? Satu sa' itu sebanyak 4 mud, dan 1 mud itu adalah segenggaman kedua tangan kita ini, setakaran kedua tangan kita. Nah, ini dinamakan dengan 1 mud. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi satu sok itu 4 mud. Nah, dan ukuran ini adalah ukuran mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ukurannya dengan menggunakan takaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dikonversikan menjadi kilo, ukuran yang terkenal di zaman sekarang ini, gitu ya, maka di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Berarti satu sok 4 mud itu kalau dijadikan kilo jadi berapa? Nah, ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang berpendapat 2 kilo sekian, gitu ya. Ada yang berpendapat 2,5 kilo, ada yang berpendapat 2,8 kilo, gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita bulatkan menjadi 3 kilo, gitu ya, maka itu sudah lebih dari cukup. Kelebihannya menjadi sedekah kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau kata Nabi SAW, Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah seukuran 1 sok, dan 1 sok adalah 4 mud, dan 1 mud itu adalah seukuran seperti 2 cengkraman kedua tangan kita ini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau dikeluarkan 3 kilo itu sudah khurujan minal khilaf, sudah keluar dari perselisihan para ulama, sudah lebih sudah kalau 3 kilo itu. Ini juga sebagaimana yang disebutkan pada sebagian fatwa MUI, yaitu 3 kilo. Yang ketujuh, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan terbenamnya matahari malam hari raya. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika matahari itu sudah terbenam. Gitu ya. Di malam hari raya, di sana kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Lalu kemudian yang selanjutnya, diutamakan mengeluarkan zakat fitrah itu di hari rayanya. Kalau bertanya tentang waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama itu di hari rayanya. Jadi umpama hari ini nih hari raya, sehabis sholat subuh, sebelum sholat id, itu waktu yang paling utama. Karena di dalam hadisnya Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Ibnu Umar berkata, amara Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi itu memerintahkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum yang namanya umat manusia itu pergi melaksanakan sholat Id. Nah, ini waktu yang paling utama. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita sudah punya target siapa yang akan menerima zakat kita, gitu ya, dan tidak kesulitan. Nah, itu bisa kita lakukan yang namanya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini waktu paling utamanya. Waktu wajibnya di malam hari raya, waktu utamanya di keesokan harinya habis subuh dan sebelum melaksanakan sholat Id. Itulah kenapa kalau di dalam tuntunan melaksanakan sholat Id itu kan sunnahnya diakhirkan. Jadi umpama jam 6 itu waktu syuruknya, maka disunnahkan oleh Nabi untuk diakhirkan sejenak. Dijadikan jam 6.10 atau jam 6.15 untuk memberikan ruang bagi kaum muslimin itu menunaikan zakat-zakat fitrah mereka. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Sunnahnya sholat Idul Adha itu disegerakan. Jam 6. Gitu ya. Kenapa? Untuk memberikan ruang yang lebih bagi kaum muslimin untuk menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Nah, gitu ya. Ini adalah sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, waktu yang diperbolehkan. Gitu ya. Waktu yang diperbolehkan untuk seorang muslim itu mengeluarkan zakat fitrah adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan beberapa para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Seperti disebutkan oleh Nafi', kana Ibnu Umar yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kana yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumain. Jadi Ibnu Umar itu mengeluarkan zakat fitrahnya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Karena kembali kepada hikmah disyariatkannya zakat fitrah itu untuk apa? Untuk membahagiakan para fuqara dan masakin di hari raya. Meskipun kalau bertanya, ya apa Ustaz kalau misalkan mengeluarkannya di awal hari, di awal bulan puasa, gitu ya? Untuk kehati-hatian hendaknya ditunaikannya di menjelang hari raya. Meskipun kalau bertanya apakah boleh di bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, bulan Ramadan ini sudah masuk waktu jawaz, waktu diperbolehkannya seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah. Tapi untuk kehati-hatian kita, gitu ya, agar lebih tertunaikan yang namanya maksud dan tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah, kita keluarkan di akhir-akhir. Nah, kalau seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Begitu ya. Hibbatul kiram azan. Lalu kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sehabis sholat Id. Kalau habis sholat Id, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Yang menunaikan zakat fitrahnya sebelum sholat, maka zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka ia adalah shadaqatum minas shadaqat. Masuknya shadaqah sudah. Gitu ya. Ya'tham berdosa seorang muslim itu mengakhirkan zakatnya sampai selesai sholat Id. Nah, ini adalah hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ada athar yang juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak wajib namun dilakukan seperti sahabat Utsman ibnu Affan, di mana kalau Utsman ibnu Affan itu dulu juga mengeluarkan zakat fitrah janin yang masih berada di perut ibunya. Janin yang masih ada di perut ibunya itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, tapi ada athar seperti yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan, di mana beliau dahulu mengeluarkan zakat fitrah dari bayi-bayi yang masih dikandung oleh ibunya. Lalu kemudian yang terakhir, ini lupa tidak kita cantumkan di dalam lembaran yang dibagikan, yaitu siapakah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu kalau menurut madhabnya jumhur ahli ilmi, madhabnya jumhur mayoritas para ulama adalah asnafuz zakah ats-tsamaniyah, adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini menurut madhabnya jumhur, yaitu fuqara, masakin. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-60. Fakir, miskin, amil. Amil ini dikategorikan sebagai amil ketika dia adalah orang yang mengumpulkan zakat dan memang memiliki lisensi dari pemerintah. Nah, jadi kalau di masyarakat kita ini yang bekerja di lembaga-lembaga amil zakat itu,
lembaga ambil zakatnya Muhammadiyah misalkan, lembaga ambil zakatnya NU, lembaga ambil zakatnya Al-Irsyad, gitu ya, atau lembaga ambil zakat yang memang sudah memperoleh izin dari pemerintah, maka ini dinamakan dengan amil. Tapi kalau hanya panitia masjid, takmir masjid, gitu ya, ini tidak masuk dalam kategori amil, tidak masuk dalam kategori amil. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dijinakkan hatinya, orang yang baru masuk Islam. Walaupun dia kaya raya, boleh untuk diberi zakat. Ya, menurut mazhabnya jumhur. Lalu kemudian yang kelima adalah wafir riqab, para tawanan. Lalu kemudian yang keenam adalah al-gharimun, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah, atau mereka adalah seorang penuntut ilmu, gitu ya. Penuntut ilmu ini juga diperbolehkan. Lalu kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang-orang yang terputus, orang-orang musafir yang terputus dari perbekalan mereka. Ini adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat menurut madhabnya jumhur ahli ilmi. Nah, yang menyelisihi madhabnya jumhur adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitrah ini hendaknya hanya diberikan kepada fuqara dan masakin saja. Jadi zakat fitrah itu hendaknya diberikan kepada fuqara dan masakin saja. Ini mazhabnya Imam Malik yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa tu'matan lil masakin. Gitu ya. Jadi zakat fitrah ini ditunaikan untuk yang namanya memberikan makan kepada para fuqara dan masakin. Nah, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang seputar permasalahan zakat fitrah. Kalau misalkan sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kita persilahkan insyaallah. Agak panjang ini waktu untuk tanya jawabnya ya. Biasanya tidak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan begini Pak. Barakallah. Zakat fitrah diberikan kepada non-muslim, apakah diperbolehkan? Barakallah. Kalau orang-orang non-muslim ini masuknya dalam kategori wal muallafati qulubuhum. Jadi kalau non-muslim itu kita harapkan keislamannya, bisa masuk dalam kategori orang-orang yang dijinakkan hatinya. Gitu ya? Tapi kalau orang-orang non-muslim yang tidak mampu, ini tidak masuk dalam kategori fuqara dan masakin. Karena fuqara dan masakin yang dimaksudkan di sini adalah kaum muslimin. Yang dimaksudkan adalah kaum muslimin. Gitu. Tapi kalau misalkan ada orang non-muslim yang kita harapkan keislamannya, nah ini bisa masuk dalam kategori wal muallafati qulubuhum. Ya, bukan karena kemiskinannya. Jadi tidak diperbolehkan. Apalagi yang fakir miskin dari kaum muslimin banyak melimpah ya. Baik. Ustaz, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu satu Islam, dua memiliki kemampuan. Nah, dalam hal satu keluarga, ya, mampu, kemudian dia punya anak bayi, anak umur sebulan, apakah ini juga timbul kewajiban? Barakallah. Bayi ini sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Gitu ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalkan hari ini lahir, lalu kemudian nanti selesai Ramadan, nanti malam sudah malam hari raya, ini bayi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.
Yang mengeluarkan siapa? Ya bapaknya. Bapaknya. Yang menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, jadi dia mengeluarkan istri dan anak-anaknya. Kalau misalkan dia juga menanggung orang tuanya juga ditanggung untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Bedanya dengan puasa kan? Nah, Hanya ingin memperdalam kajian masalah zakat. Kalau orang nggak bisa puasa, itu kan biasanya membayar fidyah. nah. Lantas kita kalau kita sepele ke zakat, karena kita itu lalai dalam membayar zakat, atau kita dalam pekerjaan sehingga kita itu lupa saat membayar zakat. Apakah ada bisa dihentikan waktunya, Ustaz? Barakallah. Seandainya hari ini nggak bisa, mungkin tahun depan saya bisa mendobel zakat yang sudah kita tunda. Barakallah. Yang kedua, kami kita balik pertanyaan dari Pak Abdullah ya. Seandainya kita diberi pemberian dari orang kafir, lantas apakah sah zakat kita untuk digunakan untuk berzakat? Jadi ketika zakat diberikan oleh kafir, lantas kita zakatkan. Nah, zakatnya tersebut sah apa tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Ya apa kalau misalkan ada seorang muslim yang lupa mengeluarkan zakat? Nah, ini harus berhati-hati, lupa mengeluarkan zakat ya. Bertaubat, mohon ampunan Allah. Memohon ampunan Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan, "Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Gitu ya. Yang menunaikan zakatnya setelah sholat Idul Fitri itu sudah tidak dinamakan dengan zakat. Namun ia masuknya sedekah. Masuknya sudah sedekah. Nah, maka oleh karenanya seorang muslim adalah hendaknya berhati-hati. Berhati-hati untuk dapat mengeluarkan zakat fitrahnya seperti yang dituntutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tetap dikeluarkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi, ya apa kalau misalkan zakat fitrah yang kita keluarkan itu berasal dari pemberian seorang non-muslim, gitu ya. Ada saudara baik ke kita lalu kemudian memberikan sebagian hartanya kepada kita berupa uang ataupun berupa beras, maka apakah kita diperbolehkan? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Jawabannya diperbolehkan, tidak ada masalah. Gitu ya. Seperti halnya dulu Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi meninggal, gitu ya, sementara baju besinya masih tergadaikan pada salah seorang Yahudi dikarenakan Nabi pernah meminjam bahan pangan untuk menafkahi keluarganya. Artinya bahan pangan ini berasal dari orang Yahudi dan oleh Nabi SAW dikonsumsi untuk beliau dan untuk keluarganya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang hukum asal muamalah itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Baik. Boleh. Terima kasih. Nah. Kalau seandainya masuk sakti ini suatu banyaknya ada sampai yang berlebihan apa yang disyaratkan tadi dari itu sama besok. Tapi kemudian zakat karena dia itu tidak puasa, apakah zakat ini juga diberikan juga di sana? Artinya iya. masih terusnya begitu. Kemudian karena fitri ini kan biasanya kebiasaan orang-orang ini dengan jadwal tadi kan ucapan itu kepada Taqabbalallah. siapa mau dijelaskan karena salah aku. Insyaallah. Baik. Pertanyaan yang pertama, gimana kalau misalkan seorang yang tidak punya menerima zakat fitrah sampai banyak, gitu ya?
Maka dalam keadaan ini dia menjadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi boleh dikeluarkan lagi. Yang awalnya tidak punya apa-apa dikasih orang-orang sampai banyak, sampai sak karung zakat fitrahnya misalkan, nah, maka dia pada saat itu berkewajiban menunaikan zakat fitrahnya. Jadi boleh. Pertanyaan yang kedua tadi, ya apa menjawab ucapan selamat yang disampaikan oleh sebagian muslim satu kepada muslim yang lainnya. Karena kalau di hari raya itu kan disunnahkan di antara athar para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saling mengucapkan selamat antara satu dengan yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, gitu ya. Bisa dijawab dengan jawaban apa saja sebenarnya. Sama-sama misalkan. Kalau mau pakai bahasa Arabnya amin atau wa iyyakum, gitu ya. Semoga antum nol ya. Allah Ustaz. Tadi Pak Susilo. Pak Susilo. Ustaz, kalau yang keluarganya banyak mungkin sangat fitrah ya, jadi bisa keluarganya 10 Ya. jadi banyak. Kalau bisa dalam keluarga itu makhluknya makhluk mengeluarkan zakatnya cuma 2 saja. Keluarganya 10 tapi kemampuan mengeluarkan zakatnya cuma 2 saja. Barakallah. Jadi setelah disamakan nanti kalau tadi ini di sana cuma 2 saja. Iya. Ya berarti mengeluarkan Nanti kan ketersediaan bahan makanan bukan pasar. Misalnya dia punya kambing atau punya wah itu orang kaya itu. Iya. ketersediaan makanya nggak ada. Makanya kambing. Kita harus jual kambing Masya Allah. untuk zakat. Masya Allah. Iya. Ya diperhatikan kembali tiap-tiap orang tersebut. Diperhatikan kembali. Kadang orang punya satu kambing, kalau di desa bisa jadi memang nggak punya apa-apa lagi. Kalau memang seperti itu keadaannya, ya cukup mengeluarkan yang 2 yang dia mampu saja. 2 yang dia mampu saja. Tapi kalau asetnya punya kambing, punya sawah, punya sembarang-barang, ya ini wajib mengeluarkan untuk semua keluarganya. Bisa pinjam dulu maksudnya. Ya, bisa pinjam dulu. Kalau misalkan ada uang yang bisa dijagakan habis hari raya misalkan, ada uang yang bisa dijagakan, bisa pinjam dulu untuk menunaikan kewajiban zakat fitrahnya. Tapi kalau memang tidak punya, hanya punya 1 ekor kambing, gitu ya. Nah, maka dalam keadaan ini ya mengeluarkan yang sesuai yang dia mampu saja. Barakallah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ini pengalaman. Ini katanya ada kiriman share yang tingkat yang tidak pernah. Nah. Ada yang tidak pernah. Saya pengalaman punya teman. Ayo, itu bikin surat rajul, tapi rasulnya hati. Gimana? Teman-teman. Karena ayo, saya itu bikin surat rajul. Ya. Tapi rasulnya hati. Kedua, mana satu. Aku yang naik haji problem yang apa? Boleh aku jalur tu, aku coba ni. Dia tulis apa? Atau tu ada di itu hukum. Ini dari beban. Yang sama dapat ini saya sekarang ini setahu saya yang mengerti. Setahu ya. Saya sekarang tentang apa itu ada seterusnya. Itu Nah, untuk niat, ya niat letaknya di dalam hati. Jadi pokok niat itu ya di dalam hati. Bahkan di dalam madhab Syafi'iyah pun yang namanya niat ya di dalam hati. Hanya saja memang kalau di dalam madhab Syafi'iyah itu dianjurkan untuk dilafalkan, untuk memantapkan hati. Artinya kalau misalkan tidak dilafalkan ya tetap sah selama memang sudah diniatkan di dalam hati. Ya, tapi kalau memang seseorang yang bermadhab Syafi'iyah kekeh, gitu ya, getol bermadhab Syafi'iyah, ya dilafalkan seperti yang disebutkan di dalam madhab. Kalau memang tidak bisa kecuali madhab Syafi'iyah, ya dibaca
Nah, jadi asal niat itu ya di dalam hati. Itu sederhananya. Kita niatkan 6. Terkait dengan doa sepulang haji, ya didoakan saja, didoakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah. Mau hajinya aja angel gitu ya. Iya, iya, insyaallah. Baik. Kalau saya karena ini pas 96